Selamat datang di podcast Panggung Cerita. Podcast ini hadir sebagai rangkaian kegiatan Wahana Bahagia dalam menyambut Milad IPTS ke-10. Sebelumnya perkenalkan, saya Izati, host dari podcast ini yang akan hadir bersamai narasumber kita, yaitu Teh Karin Utami atau biasa disapa Teh Karin. Apa kabar Teh? Alhamdulillah, baik Mbak Izati. Aduh, aku kemarin diajakin podcast, keren banget ya programnya Tangsel ini, keren. Ya nih Teh, karena kan festival pemimpin kan gitu kan, ada banyak rangkaiannya dan ini salah satu cara kita gitu ya dalam memfasilitasi nih para perempuan seperti itu. Nah, di sini Teh Karin juga merupakan member dari IP Tangsel dan juga R&D ya. R&D-nya IPedia gitu. Beliau juga merupakan founder dari komunitas ya Kampus Baca dan juga platform yang memfasilitasi ibu untuk sekolah lagi ya. Betul. Oke. Nah, di sini Teh Karin pastinya gitu ya. Kami undang gitu ya untuk membahas tema podcast yang penting banget nih untuk para mak-mak semua gitu ya ketahui gitu. Dimana tema podcast kita kali ini adalah makna bahagia seorang ibu. Seperti itu. Nah, sebelumnya nih Teh Karin, sebelum kita fokus pada makna bahagia, aktivitas Teh Karin saat ini apa aja sih? Aktivitas aku, karena ini juga aku berpindah ya ke IP Tangsel ya. Berapa lama sih? Di Tangselnya ini tahun kedua. Jadi kedua. 2024 itu aku pindah ke Tangsel. Sebenarnya mutasi ke IP Tangselnya juga baru ya kayaknya ya, kayak baru 1 tahun gitu. Tadi waktu aku pindah ke sini, itu aktivitasnya jadi beda. Jadi aktivitasnya tuh sekarang lebih banyak membersamai keluarga. Dulu juga sih, cuman karena dulu tuh kan LDM ya sama suami. Jadi sekarang tuh aku merasa lebih totalitas sebagai ibu rumah tangganya. Karena waktu di Tasik suami cuman ketemu 2 minggu ketemu 2 minggu enggak kan. Terus aku banyak kegiatan online. Jadi kayaknya aku nggak banyak kegiatan offline. Sekarang aktivitasnya lebih banyak offline. Karena kalau dulu anak-anak belum sekolah, sekarang dua-duanya udah sekolah. Seperti biasa antar jemput anak. Terus sekarang lagi karena di Bintaro lagi suka explore kegiatan-kegiatan di Bintaro. Jadi banyaknya kegiatan saat ini offline. Kalian Teh Karin tuh baru pindah ke sini 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu baru pindah ke IP Tangsel baru 1 tahun. Tinggalnya di daerah? Aku di Geraha. Oh di Geraha, Bintaro ya? Gitu. Oke Teh, gitu kan. Artinya kan tadi Teh Karin bilang ya, dulu mungkin banyaknya kegiatan online, sekarang kegiatan offline yang gimana saat ini fokusnya lebih mindful mungkin ya dalam bersama keluarga. Betul banget. Nah, di sini Teh gitu ya. Sebenarnya gitu ya dari Teh Karin ini kenapa sih akhirnya memutuskan untuk kayak fokus aja di keluarga gitu. Sebenarnya kan mungkin dia ngasih Teh kadang kita sebagai ibu-ibu semua kadang pengennya aktivitas yang enggak menyangkut anak lah atau menyangkut dengan bilang aduh aku juga harus punya kehidupan sosial yang lain, dan memang di sebelum 2 tahun ini banyak banget kegiatan online di komunitas. Nah, setelah pindah terus diskusi sama suami, jadi aku contoh simpel ya Mbak Izati, dulu tuh misalnya waktu di Tasik itu karena ada support system yang masak, jadi aku nggak pernah masak gitu. Nah sekarang aku harus masak gitu, jadi kayak hal simpel masak aja tuh aku sekarang malah lebih mindful gitu. Jadi aku ya dulu juga walaupun nggak masak tetap nyusun menu, tapi kan kalau sekarang bener-bener kayak dari belanjanya, dari itunya, jadi dari situ perbedaannya lah. Nah, jadi kenapa Teh gitu artian kayak apakah ini berarti gitu ya aktivitas Teh Karin saat ini lebih membuat Teh Karin bahagia atau tidak? Kalau lebih membuat bahagia, dulu aku juga bahagia ya. Makanya nih masih bahagia, tapi ternyata ada fase-fase tertentu nih yang aku temukan kayaknya aku sekarang bahagianya di sini dulu deh gitu. Makanya di 2 tahun terakhir ini kan aku seleh di Ibu Promosional Tasik, terus seleh di produser di Disismi juga di IPedia. Jadi bener-bener dan sekarang pun walaupun masih di IPedia tuh lebih banyak belakang layar. Kalau dulu kan masih nge-host nih tiap pekan, sekarang aku udah izin sama produsernya aku nggak nge-host gitu. Jadi di belakang layar, dan jadi dulu bahagia, sekarang juga bahagia dengan definisi bahagia yang beda nih. Jadi sekarang tuh lebih mindfulnya ke arah bener-bener mengurusin banget dari makanan, antar jemput anak, terus misalnya nunggu suami, dan mengurangi jam online supaya aku bisa mindful di kegiatan offline-nya. Ada tips dan trik nggak sih Teh gitu kan? Karena kan ibaratnya ini kan Teh Karin agak berbeda ya teman-teman ya. Biasanya kan ibu-ibu itu yang fokus domestik dulu baru keluar.
Ini ibaratnya Teh Karin kebalik nih, kasurnya yang keluar, sekarang ke dalam lagi nih, gitu kan. Bener-bener. Bagaimana Teh? Nah itu aku sempat mikir juga kan, aku sempat sebelum ke tips nih, aku sempat mikir kayak apakah dulu aku salah ya gitu. Tapi setelah aku itelaah lagi, pada saat aku kemarin banyak online juga sebenarnya, maksudnya bukan berarti waktu aku dulu online aku nggak di dalam, karena maksudnya itu karena ya itu tadi, karena aku banyak dibantu support system, jadi ada beberapa yang delegasi, walaupun sebenarnya kayak otak utamanya tetap aku gitu, dan alhamdulillah juga berjalan dengan baik gitu. Tapi pada saat sekarang aku dihadapkan dengan kondisi yang memang aku harus melakukan sendiri, jadinya fokusnya lebih di sana. Tipsnya sebenarnya apa ya tipsnya ya? Ini nggak tahu tips atau apa ya, pokoknya dasarnya basicnya adalah menyadari bahwa peran kita saat ini itu yang harus kita syukuri dan kita lakukan. Bukan kadang ya, ini pengalaman pribadi aja ya, aku nggak mau ngomongin orang lain. Jadi aku tuh merasa kalau misalnya aku mengeluh pada posisi aku sekarang, misalnya kok aku sekarang kayak harus antar jemput anak, habis waktu dan lain-lain, tuh malahan jadi kayak walaupun aku di rumah tapi definisi apa ya, totalitas di dalamnya tuh juga nggak dapet karena akunya nggak menerima peran itu. Terus misalnya kemarin memang di 2023 itu aku kuliah, aku di komunitas juga lagi banyak banget gitu. Nah itu tuh ya aku menyadari pada saat itu menerima gitu loh peran aku, dan aku totalitas di situ. Jadi saran aku yang utama banget buat ibu-ibu, mau itu bergerak keluar atau di dalam rumah, itu tuh mensyukuri peran saat itu. Karena yang aku rasakan, aku pernah yang mengeluh-ngeluhkan posisi aku kayak aku nggak bisa kerja, aku nggak apa. Nah itu tuh malahan jadi walaupun kamu di rumah aja ya kamu nggak ngapa-ngapain juga, kamu juga menyiksa diri kamu dengan pemikiran tidak menerima itu. Jadi kalau ditanya tips, kayaknya menerima dulu peran saat ini, dijalankan dengan happy, dijalankan dengan totalitas, dan kayaknya bahagia akan datang sendiri sih kalau kita ikhlas gitu ya. Kayak kita menerima aja peran kita saat ini, karena peran perempuan kan berubah-ubah nggak sih Mbak Izeti, dari mulai kita belum menikah, udah menikah, tiba-tiba hamil, melahirkan, ibu nyusui, belum lagi nanti yang hamil lagi gitu, ada yang Betul. hamil lagi belum sempat menerima situasi gitu. Kayaknya itu deh satu tips aja. Oke, yang penting menerima dulu ya mak semua ya, gitu. Menerima dulu, karena pastinya perubahan ini akan ada fase nggak sih? Iya bener-bener. Gimana tuh kalau kalian pernah nemuin tantangan atau nemuin ini nggak ketika Tantangan ya? perubahan itu terjadi? Sebenarnya tantangan itu di awal banget, waktu pertama jadi ibu. Karena lumayan berbeda jauh sama sebelum jadi ibu ya, bahkan sebelum menikah gitu. Yang tadinya kerja, walaupun sebenarnya berhenti kerja juga aku pengen dari aku ya gitu, tapi kan ternyata kayak gini ya, berhenti kerja tuh ada kalanya aku ngepoin medsos teman-teman kerja aku dulu yang mereka lagi dinas kesini, mereka karirnya segini, kayaknya aku kalau lanjut kerja bisa loh karir segini gitu ya. Atau kebalikannya, yang aku ngelihat teman-teman lain yang nggak kerja, aku mau kayak dia, terus kayak membandingkan diri. Nah itu menurut aku tantangan terbesar aku di awal. Jadi aku membandingkan kehidupan orang lain dengan aku mikir kayaknya aku bisa dan lebih kayak dia kalau misalnya aku bla 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 gitu. Jadi aku nggak nerima pada saat itu. Ya itulah momen ketemu ibu profesional. 2019 berarti ya, 2019 ketemu ibu profesional, terus ikutan matrikulasi. Di sana disadarkan, aku ingat banget materinya tentang bahwa Allah itu pasti punya tujuan menempatkan kita hari ini di tempat ini ya. Masih ingat gak teman-teman? Udah, jadi kayak iya ya, kenapa sih aku harus mikirin masa lalu? Belum tentu kalau misalnya aku ya, katakanlah aku dulu mikirnya coba aku lanjut kerja misalnya, kan belum tentu juga aku bisa lebih baik gitu kan. Nah dari situ disadarkan tuh Mbak Izati, jadi disadarkan bahwa ya nggak harus membandingkan diri gitu. Nah itu tantangannya alhamdulillah bertemu ibu profesional, jadi akhirnya tersadarkan sendiri. Semakin kesini semakin diasah lah ya, tantangan-tantangan gitu kayaknya muncul ada aja ya, kayak perpindahan aku dari aku udah seleh itu juga ada lagi tuh bisikan-bisikan gitu. Jadi kemarin itu kan sempet jadi ini ya, calon community hub gitu kan, walaupun tidak terpilih. Jadi waktu itu sempet tuh pas ngalor itu kayak, terus aku apa lagi ya gitu, aku jadi apa lagi gitu loh, sempet ada kayak gitu. Sampai akhirnya disadarkan lagi, keputusan Allah nggak milih aku tuh mungkin aku menginterpretasikannya mungkin supaya aku ya udah. Jadi waktu itu kayak
last try aku banget gitu di tahun itu oke. gitu kan, di tahun itu akhirnya terus kayaknya aku ngobrol lagi sama suami kita karena baru pindahan kan, itu pertempatan 2 tahun itu. Aku ngobrol lagi sama suami kira-kira aku mau fokusnya kemana. Nah dari situ inget-inget lagi materi-materi di IP, akhirnya oke, kita fokus mau kemana nih gitu. Jadi tantangan itu dulu pas awal, pas kemarin sempat ada, jadi kayak kalau ngelihatnya kayaknya lancar-lancar aja, enggak ya. Pikiran-pikiran jahat itu kadang lewat ya. Kadang gitu sih. Oke deh. Jadi pertanyaan terakhir nih Teh, apakah dengan segala tantangan yang Teh Karin hadapi saat sebelumnya gitu ya, dan saat ini menjalani aktivitasnya, apakah Teh Karin bahagia dan apakah kebahagiaan ini terasa oleh keluarga? Oke. Apakah bahagia? Kalau saat ini alhamdulillah bahagia ya. Maksudnya kan perasaan itu kan fluktuatif ya gitu. Tentu pada saat tantangan itu pasti kita ngedrop gitu. Tapi setelah aku melihat ke belakang, alhamdulillahnya tantangan-tantangan itu bisa dilewati juga. Aku juga nggak bisa bilang dilewati dengan baik ya. Tapi akhirnya maksudnya sampai saat ini aku sama keluarga ya alhamdulillah secara komunikasi baik, secara dukungan suami ya, karena kan kalau istri pasti perizinan gitu. Sebenarnya perizinan itu kalau misalnya itu dari IP, suami tuh nggak terlalu banyak nanya gitu, kecuali kalau misalnya dari luar tuh pasti dia nanya apa kapan gitu. Jadi kalau dari aku ngeliat diri aku, alhamdulillah aku bahagia sekarang. Tentu itu juga banyak sekali insight dan pembelajaran selama aku di IP, dari keluarga juga alhamdulillah, dari suami juga. Dan bukan cuman ketika berkegiatan di IP ya, ternyata bagaimana cara aku menjalani kehidupan, bagaimana cara aku belajar, itu kan semuanya tuh hasil pembelajaran di IP. Jadi kebahagiaan itu muncul dan aku rasakan dari IP itu adalah akhirnya aku berada di posisi yang aku bisa tahu nih, aku tahu misalnya aku oke-nya apa, potensinya apa, terus aku tahu nih mengukur saat ini tuh aku mau ngambil peran apa dan aku bahagia di situ. Kalau dulu aku termasuk yang kayak pokoknya aku harus jadi ini, aku harus jadi ini. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sekarang jadi bisa memilah-milah porsi nih Mbak Izati. Jadi ya itu tadi, dengan aku bisa berdamai dengan peran aku saat ini yang gak harus selalu, kalau dulu tuh kalau Mbak Izati lihat juga mungkin aku agak ambis kayak aku pengen ini, aku pengen bantu ini, bahkan kadang sebagai ini mungkin di luar konteks ya, sebagai leader tuh aku masih micro manage gitu loh Mbak Izati. Nah aku menyadari bahwa kadang itu saat ini itu aku tidak harus terlalu semuanya aku lakuin gitu. Jadi bahagia aku sekarang karena aku sudah tahu, ya dulu mungkin aku menganggap aku tahu, tapi saat ini aku lebih mindful lagi dengan pemilihan aku, dan semoga aku juga dikasih kebahagiaan untuk bisa memilih, dikasih kebahagiaan untuk keluarga aku juga akhirnya ngelihat aku yang membuat mereka bahagia. Contohnya kayak yang mereka makan masakan aku, diantar jemput, antar anak les. Terus kalau malam tuh sekarang benar-benar nggak ada kegiatan online kecuali yang udah izin. Jadi kayak kalau dulu kan lagi ngapain tuh meeting, lagi ngapain tuh. Jadi aku sekarang kalau suami sih bilangnya kayak ya deh kayaknya kamu memang harus ngulangin yang online. Langsung kita tutup. Ucapan selamat gitu ya untuk IP Tangsel, boleh dong, meskipun masih newbie ya IP Tangsel. Jadi halo Mama dari IP Tangsel, selamat ulang tahun yang ke-10. Semoga IP Tangsel selalu menjadi rumah bagi para membernya untuk bisa saling tumbuh dan menumbuhkan. Dan jangan lupa juga hadir di acara puncaknya nih, miladnya yang ke-10, bertemakan Wahana Bahagia. Seperti namanya ya teman-temannya, kita pastikan kalau ketemu sama emak-emak dari ibu profesional itu pasti aura kebahagiaannya itu saling menularkan. Jadi semoga bahagia dari kegiatan IP ini bisa menularkan kebahagiaan juga di keluarga kita. Terima kasih dan sekali lagi selamat milad yang ke-10. Semoga sukses selalu dan emak-emaknya makin happy supaya menyebarkan kebahagiaannya. Dah. Ya, terima kasih banyak Teh Karin atas ucapannya, dan semoga kita semua bisa kumpul sama-sama ya di Wahana Bahagia IP Tangsel. Nah, demikian usai sudah podcast panggung cerita kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan juga yang diceritakan ya oleh Teh Karin bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi mak-mak semua untuk menemukan makna bahagia. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya.